Oke guys, balik lagi nih sama nikmatin aja. Jangan lupa tonton sampai akhir karena yang berakhir biarlah hubungan kalian. Check it out. Kisah ini bermula di acara penjamuan. Ketika itu, si Dadang menemukan nih bahwa masakan babinya menjadi gosong. Dan ternyata itu ulah asistennya sendiri nih yang bernama si Supra. Karena masakan babi adalah bintang nih dari hidangan penjamuan, akhirnya si Dadang ini meminjam golok kepala naga yang menjadi warisan turun-temurun untuk mengganti masakan babinya dengan menggunakan golok itu. Langsung lah ya, si Dadang ini memotong daging babi itu dengan sempurna. Cukup sampai gong show Indonesia. Kemudian melanjutkan memasak dengan bantuan dari asistennya. Namun nih anehnya, gak lama kemudian semua pengunjung yang memakan masakan si Dadang itu menjadi sakit. Ternyata yang tadi diberikan oleh si Supra bukanlah garam, melainkan obat yang menyebabkan orang yang memakan masakannya menjadi sakit perut. Gila sih emang. Si Dadang pun marah ya, langsung memarahi dan menghajar si Supra. Namun karena dia adalah kokinya nih, dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Karena dari itulah nah, si Dadang itu diusir dari desa dan gak layak nih menjadi pemilik goloknya. Akhirnya golok itu berpindah ke sebuah sekolah kungfu. Pada saat itu sang guru mengadakan kompetisi nih bahwa barang siapa yang dapat memindahkan lambang sekolah ke tempat asalnya akan menjadi lulusan pertama yang mendapatkan kehormatan di sekolah tersebut. Saat mendengar kabar itu, semua murid langsung nih bersemangat. Dan ternyata yang memenangkan kompetisi itu adalah si Kendra cuy. I gave it to that jerk. Which one? Dia adalah seorang pelajar yang jago kungfu dan juga suka masak. Salam perpisahan nih untuk gurunya adalah semangkok mie yang dibuatnya dengan menggabungkan kungfu dan memasak. Kemudian saat si Kendra pergi, gurunya ini menyuruhnya nih untuk berguru tentang masakan kepada si Master Koki yang bernama Harun. Cerita singkatnya, ketika si Ken sampai nih di restoran, dia itu gak sengaja nih bertemu dengan gadis yang bernama si Esi. Dan ternyata si Esi ini merupakan adik dari pemilik restoran. Dan tepatnya itu bersamaan nih datangnya sama si Mr. Jarot nih, pemilik restoran tersebut. Di sana itu Dadang disuguhkan nih secangkir teh oleh si Esi dan langsung membuat kagum si Edun, yaitu sang pemilik restoran. Hal itu terjadi karena nih si Dadang itu mengetahui nih bahan-bahan untuk membuat teh itu secara akurat. Bahkan analisisnya itu membuat si Edun penasaran nih. Si Dadang kemudian memesan lagi nih hidangan yang gak ada di dalam menu. Tapi anehnya itu restoran langsung nih menyanggupinya. Padahal itu gak ada dalam menunya. Bahkan sang koki yang lagi masak nih langsung menebak bahwa yang memesan hidangan pasti seorang koki. Ketika si Mr. Dadang alias si Dadang ini mencoba, dia langsung nih terbawa ke masa lalunya ketika ia sedang bersama kakaknya. Akan tetapi nih komentar tentang masakan itu kurang baik, agak pedas gitu. Karena menurutnya itu pengolahannya telah salah. Akibatnya kemurnian dari masakan itu hilang setelah dipotong dengan pisau yang tajam. Setelah mengetahui nama si Dadang alias Master Dadang, Master Suni langsung nih menantang Master Dadang. Kata Master Suni, jika dirinya kalah nih, dirinya akan meninggalkan restoran. Namun jika si Master Dadang kalah, dia harus mencuci piring. Waduh, harga diri di sini dipertaruhkan. Dan katanya cuci piringnya itu selama setahun. Emang sih perlu diakui, makanan yang dibuat oleh Master Sun emang enak karena itu merupakan menu andalan di restoran. Tapi nih, menurut Master Dadang itu cuma lumayan, gak seberapa. Pada saat itu dia merasa kepanasan nih ketika menyentuh hidangan dari Master Suni. Karena menurut dia lapisan kulit dagingnya merupakan gula tipis yang bisa membuatnya tetap panas, sehingga seperti masih dalam proses memasak alias belum matang mungkin ya. Ketika dicicipi, Master Suni langsung nih mengakui kekalahannya. Ternyata makanan itu bernama 8BB, artinya keberuntungan yang sudah lama gak ada koki yang bisa membuatnya secara sempurna. Ternyata pembuatannya itu gak boleh nih menggunakan pisau karena kelembutan dan serat dagingnya akan pecah ketika dipotong dengan pisau itu. Saat itu Kendra mengejar Master Suni yang pergi nih karena kedatangannya ke restoran tersebut adalah untuk berguru kepadanya. Namun
Namun ternyata Kendra salah paham karena Master Tak yang merupakan ayah dari Adun dan kakaknya Master Dadang telah meninggal tahun lalu nih. Dan ternyata Adun juga mengetahui kejadian yang telah dialami oleh Master Dadang. Namun dirinya yakin bahwa Master Dadang itu gak bersalah karena menurutnya nih, seorang yang suka masak gak mungkin melakukan hal itu semua. Karena sekarang restoran ini gak punya lagi koki nih, akhirnya si Adun minta Master Dadang untuk menjadi kokinya. Karena si Dadang ini merasa berkewajiban nih untuk menjaga restoran Sum, akhirnya dirinya pun menyanggupi. Tapi dengan satu syarat nih, dirinya itu membutuhkan asisten dan si Kendra nih yang menginginkannya. Gak lama kemudian nih, si Kendra kembali datang dan langsung menantang Master Dadang dalam bidang keahlian memotong. Pertarungan itu dimulai dengan memotong ikan globek. Kecepatan dan ketajaman pisau sangat mempengaruhi hasil dan tentu saja nih hasilnya pun sangat memuaskan. Namun Master Dadang juga gak mau kalah nih dari si Kendra. Dirinya memotong ikan air tawar yang normalnya rasa dagingnya gak dapat menandingi ikan globek. Langsunglah si Kendra terkejut nih dengan rasanya. Ternyata Master Dadang memotong dengan pisau dingin yang membuat rasa ikan menjadi lebih lezat. Bahkan yang paling mengejutkannya, teknik memotongnya itu gak membuat ikan metong setelah diambil dagingnya. Gila sih. Karena kagum nih akan kehebatannya, Kendra ingin berguru kepada Master Dadang. Bahkan dirinya rela nih mengasah semua pisau yang telah berkarat dengan sukarela. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ketika Master Dadang sedang bersama pemilik restoran, dirinya itu teringat nih dengan keponakannya, yaitu si Wongki yang merupakan pemilik restoran Raja Kanton. Bahkan si Master Suni itu datang nih ke sana untuk melamar menjadi koki setelah dirinya dikalahkan seseorang dalam pertandingan memasak. Setelah mendengar nama yang mengalahkannya, si Jo langsung nih marah karena satu alasan yang telah terjadi di masa lalu. Saat itu, ketika Jo masih kecil, ayahnya yang merupakan kakak dari Master Dadang sedang marah nih karena Master Dadang menyembunyikan golok kepala naga. Karena golok itulah merupakan simbol koki terhebat yang diwariskan turun-temurun. Pada waktu itu, mereka berdua sampai memperebutkannya, bahkan sampai rela bertarung. Namun, ketika Master Dadang akan tertimpa cowet besar, sang kakak langsung nih menyelamatkannya hingga dirinya terluka. Karena luka itulah nih, ayah si Jo kehilangan karir memasaknya dan memilih untuk pergi dari desa. Bahkan faktanya, kakaknya dari Master Dadang merupakan koki terhebat yang pernah memenangkan kejuaraan dunia 2 kali nih berturut-turut. Master Dadang kemudian mengajari Kendra dimulai dengan pelajaran memotong. Seorang koki itu harus ya mempunyai kelebihan lain selain memasak, seperti memotong, memikul, menumbuk, dan yang lainnya nih. Bahkan si Kendra ini mendapatkan pelajaran baru ketika memasak sebuah telur, karena di balik hidangan paling sederhana ternyata menyimpan kesulitan lain nih dalam membuatnya. Seperti filosofi ya, jangan anggap yang remeh itu sederhana, ataupun sebaliknya. Adik pemilik restoran yang bernama si Esi juga diajari oleh Master Dadang nih dalam membuat saus. Namun ada satu keinginan yang masih belum tercapai, yaitu membuat puding kacang kubis yang akan diajarkan oleh Master Dadang di kemudian hari. Oke, kita singkat cerita saja. Beberapa orang sedang makan nih di restoran. Mereka terlihat menaruh paku di dalam makanan yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi restoran. Aduh, main kotor ini mah. Dan ternyata mereka adalah orang suruhan dari Jo yang berniat membalas dendam kepada Master Dadang. Selanjutnya, ketika si Kendra dan Esi sedang berbelanja, mereka itu melihat orang-orang yang memfitnah restorannya dan langsung nih mereka serang hingga pusat perbelanjaan itu berantakan. Ketika mereka berdua sembunyi dari kejaran, Kendra gak sengaja melihat berita tentang kompetisi memasak yang diadakan setiap 4 tahun sekali untuk menentukan nih siapa koki terbaik di China. Kendra berpikir bahwa itu bisa memperbaiki reputasi restoran. Si Ken meminta izin nih kepada Master Dadang untuk mengikutinya. Saat itu Master Dadang menolak nih dan justru menyuruh agar Kendra lah yang mengikuti kompetisi itu dan berharap agar Kendra bisa berjuang demi restoran. Master Dadang pun memberikan sebuah kontak kepada Kendra. Akhirnya
Akhirnya kompetisi pun dimulai, sementara Master Dadang kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan juara kompetisi sebelumnya pun ikut berpartisipasi, yaitu Master Tim, seorang master koki dari restoran Raja Kanton. Gak lupa juga nih dengan asistennya, yaitu si Master Suni. Mengetahui hal itu, si Kendra itu tetaplah percaya diri dan yakin jika dia bisa memenangkannya. Babak pertama langsung dimulai dengan tantangan memotong yang hanya akan mengambil 2 tim untuk masuk ke final. Saat itu, Ken membuat hidangan pertama, 4 unggas keberuntungan yang bahannya diisi dengan 4 macam unggas. Sementara itu, tim lain memasak ikan dan kerang, serta Master Suni yang membuat hidangan kepala kerbau. Para juri menilai masakan semua peserta dari bahan dan proses memasak. Oleh sebab itu, tim yang berhasil masuk ke babak final adalah perwakilan dari restoran Sam dan juga restoran Raja Kanton. Setelah Joe mendengar siapa pesaingnya di final nanti, dia dan anak buahnya langsung nih menyerang restoran yang diakhiri dengan tertangkapnya si Kendra dan Elsie yang kemudian disekap di lemari pendingin. Gila sih, main kotor dia. Ternyata gak sampai situ nih, Master Dadang yang baru aja kembali dari desa pun langsung diserang. Bahkan si Joe dengan tega mengancam akan membunuh si Ken dan si Elsie di lemari pendingin yang kuncinya itu harus diambil oleh Master Dadang dari kandang ular beracun. Namun ketika si Master Dadang akan mengambil kuncinya, dia dihentikan nih oleh Long, orang yang dulu memfitnahnya atas suruhan Joe. Rezeki nomplok gak tuh? Nah, dia itu mengatakan nih kepada Master Dadang bahwa kunci itu palsu dan yang asli ada badaknya, maksudnya ada padanya. Kemudian dia minta maaf nih dan langsung membebaskan para sandera agar bisa melanjutkan kompetisi kembali. Kompetisi final kali ini adalah menghidangkan sup dengan tema kemurnian, yaitu hidangan tanpa bumbu yang menonjolkan skill memasak agar orang-orang dapat menikmati kemurnian masakannya. Di sisi lain, si Joe ini kembali nih mendatangi Master Dadang dengan membawa golok kepala naga yang udah berkarat. Sebelum menentukan masakannya, si Kendra itu inget nih perkataan Master Dadang tentang hidangan kubis yang dianggap sebagai makanan terbaik. Oleh sebab itu, si Kendra itu mencoba nih untuk membuat hidangan bernama kubis di air jernih dan langsunglah dia mempersiapkan bahan-bahannya. Teknik yang ia pelajari nih dari Master Dadang diaplikasikan dengan sangat baik nih, dari menyaring lemak daging hingga mengambil jantung kubis dan menusuknya dengan jarum agar kuah bisa menyerap dengan sempurna, perfect. Tapi di dimensi lain nih, Master Tim juga gak mau kalah hebat dengan mengolah hidangannya. Bahkan dia itu pakai cara sempurna untuk memanaskan masakannya. Setelah pertarungan yang cukup amat panjang ya bisa disebut gitu, akhirnya Master Dadang dapat mengalahkan Joe dan anak buahnya. Kemudian pergi sambil membawa golok kepala naga kembali. Dalam kompetisi final, hidangan Ken dan Master Tim telah dicicipi oleh para juri. Dan ternyata hidangan Kendra bukanlah tandingan dari hidangan Master Tim. Namun saat wasit akan mengumumkan pemenangnya, Master Dadang datang untuk menghentikannya. Dia kemudian memberikan golok itu kepada Kendra untuk memotong hidangan yang ada di dalam kotak yang dibawa oleh Kendra, yaitu kacang kubis. Ketika akan membuka golok itu, tiba-tiba karatnya langsung menghilang dan langsung memotong kacang kubis itu. Kacang kubis yang ada dalam sup langsung bercampur dan menghilang. Hidangan kubis itu sangat amat sederhana namun menyerupai harta karun setelah diolah dengan seni tinggi dalam memasak, sekaligus mengedepankan tingkat kemurniannya. Master Tim yang melihat para juri terdiam mencoba merasakan makanan lawan, dan setelah dia mencobanya, ia langsung nih melepas topinya untuk mengakui kekalahannya. Berkat makanan itu, Kendra menjadi pemenang ketujuh di China. Tidak hanya itu, ternyata kakak dari Master Dadang yang merupakan koki terhebat pun hadir di sana. Bahkan terlihat akrab dengan sang adik. Di sisi lain, Joe yang melihatnya dari televisi langsung menyesal atas semua perbuatannya. Dan di akhir film, Master Dadang dan kakaknya sepakat bahwa pengaruh yang berhak atas kepemilikan golok itu adalah Kendra, dan berharap agar dirinya dapat membuat makanan lezat menggunakan golok itu.